Kalau sideway, saya kasih contoh seperti ini, dan saya pakai satu aja, saya nggak pakai dua. Ada orang yang suka pakai MA-nya banyak, ada 5, 10, 20, jadi MA 5, MA 10, MA 20, 60 gitu ya. Banyak banget MA-nya. Padahal sebenarnya kalau kita mau pakai MA satu aja, kita mau nungguin dia refresh ke MA berapa, nah itu kita bisa pakai beberapa MA. Kalau pakai satu MA, misalnya nih ya, sinyal entry-nya adalah ketika dia breakout dari breakout dari MA 20-nya. Saya ambil yang saham uptrend dulu ya. Contoh kayak di sini nih. Jadi sinyal entry menggunakan moving average itu, ini jadi agak melenceng nih ya, nggak membahas indikator frekuensi analisa lagi, tapi membahas MA. Jadi sinyal entry menggunakan MA adalah ketika harganya breakout ke atas MA. Contoh di sebelah sini, dia ketika harga sudah berada di atas MA 20, maka itu menjadi sinyal entry. Nah, kenapa saya bilang dia akan memberikan false signal ketika dia sideway? Jadi contohnya di sini. Ketika sideway, misalnya dia di sini sinyal entry, lalu di sini sinyal exit. Karena dia terus memotong, dia akan bergerak bolak-balik ya. Jadi harga candlenya itu akan bergerak bolak-balik. Jadi kita kalau mau jadiin itu sebagai sinyal entry saat lagi sideway, kita akan sering kena stop loss atau kena cut loss. Maka dari itu saya bilang moving average ini tidak efektif digunakan saat sideway. Itu bukan tidak oke digunakan. Semua indikator bagus menurut saya. Nggak ada yang saya bilang jelek ya Pak ya. Baik itu moving average, itu Ichimoku, stokastik, MACD, semuanya itu kepake. Hanya aja kita kadang pemakaiannya salah tempat, salah waktu. Jadi kalau lagi uptrend kita pakainya A atau indikator lainnya. Kalau lagi kita mungkin nggak bisa pakai indikator lagging, kita pakainya leading kayak si RSI ataupun stokastik, kita pakainya itu. Makanya waktu itu saya analisa BRI pun karena kondisinya lagi sideways, saya pakainya indikator stokastik, saya bukan pakai range. Seperti itu Pak. Oke, kita buka bumi aja dah, kita tes aja dah. Oke, itu bumi arahnya ya. mau kemana? Oh, arahnya kemana? Masih uptrend sama. Masih uptrend ya? Masih strong uptrend. Masih di atas MA 20. Iya, tapi ya Pak Awing emang kalau teknikal ya begini. Cocok-cocokan boleh dibilang sih kalau memang rasanya si Bapak udah nyaman dengan indikator yang biasa dipakai selama ini. Ya memang udah kebukti selama perang dengan saham atau selama perang dengan market udah terbukti bagus, nggak apa-apa, pakai aja terus gitu, karena memang tiap orang kan beda. Oke, mungkin gitu dulu ya Pak, kita coba bahas untuk makasih ya. Oke, mungkin kita akan bahas saham yang ini ada pertanyaan dari Pak Syarizal ya Pak, silakan Pak. Kalau ada yang mau ditanyakan? Oke. Iya Pak, silakan. Enggak, tadi kan dibilang setelah ada spike jangan langsung diambil, tapi tunggu sinyal HK gitu ya. Kalau yang arahnya mau naik. Nah tapi tadi saya lihat pas ada sinyal HK itu muncul, harganya udah agak tinggi gitu. Itu ada risiko agak telat nggak ya? Jadi maksudnya masuknya udah keburu tinggi, nanti ada yang guyur gitu loh maksudnya. Gimana tuh Jo? Oke, gitu aja. Oke, makasih Pak. Oke. Contohnya mau pakai ini berarti pakai indikator ditambah kaki ya. Kita pakai yang 5 menit misalnya untuk fast trading. Tadi kita lihat mana ya, yang 5 menit. Tadi di sini. Menurut saya sih enggak ya. Selama udah mulai analisanya sebelum dia. Jadi misalnya nih, kita udah tahu, udah ngincar si bumi sebelum dia naik. Dia udah muncul spike di 5 menit. Dan kita tinggal nunggu actionnya aja kan. Tinggal nunggu HK-nya muncul, misalnya munculnya di sini. Kita baru lihat nih. Nih di sini. Kita entry apakah terlambat? Menurut saya sih enggak. Tergantung, kita harus atur money management ya.
dia memang sempat balik, dia sempat naik, sempat balik ke sini, tapi akhirnya dia naik lagi gitu. Dari sini HK-nya mulai naik lagi. Kalau misalnya kita entry di sini, dia naik, tiba-tiba ada guyuran, ya kita langsung keluar. Kalau kita entry-nya di 5 menit, menggunakan chart 5 menit, otomatis kita harus siap untuk fast trading, atau kita harus siap mantau. Jadi begitu dia breakout, kita udah tahu kan level breakout-nya di mana. Kita entry di situ. Misalnya di 5 menit, oh dia ada resist nih, dia gerakannya, range-nya cuma sampai misalnya 180 atau 175. Oh di 175 dia balik di situ terus ya, 170, 175 misalnya ya. Dia benar-benar di situ. Berarti kalau dia break 175, itu sinyal entry dong. Benar nggak? Oke. Jadi begitu dia naik, ya kita ikutan. Gitu. Mungkin itu gini, diperbolehkan untuk HK. iya mungkin gini Pak, kalau misalnya harga pasti lebih mahal, itu udah nggak bisa dipungkirin karena itu harga udah breakout. Tapi lebih aman, banyak sebagian orang mengambil posisi yang seperti gitu. Jadi mereka nggak mau nih beli dulu dikit tapi nunggu kelamaan. Kalau udah breakout itu biasa lebih cepat dan harganya bergerak. Kalau breakout ke atas ya breakout kemungkinan kan naik tuh lebih cepat Pak. Jadi nggak nunggu. Kan orang kadang ada beberapa tipe yang maunya begitu beli langsung naik. Nah itulah makanya pakai yang HK ini mungkin kayak gitu. Kalau di kita biasa buy if break sekian baru masuk. Tapi aku sebenarnya bukan tipe orang yang suka buy on breakout. Sebenarnya aku lebih suka buy on weakness. Kalau merah-merah itu aku paling demen. Nah itu biasanya kita dapat potensial gainnya biasa lebih gede. Tapi itu balik lagi ke orang punya risk profile sama mungkin orang punya gaya trading ya. Kalau ada yang memang senangnya mau cepet-cepet, ya udah tunggu aja breakout baru masuk. Itu kan umumnya kemungkinan gagal itu lebih kecil ya Julia biasanya ya. Kalau udah breakout itu pasti jalan ya. Nah kalau kita buy on weakness bisa juga beli di support begitu gagal karena trennya kan mungkin ada beberapa saham yang trennya belum pasti kebentuk kayak Bumi nih kemarin nih belum breakout belum kebentuk kan masih sideways tiba-tiba di breakout baru jalan baru trennya berubah kan. Tapi kalau misalnya kita beli yang buy on weakness lama, biasanya aku suka bilang gini, nitip sendal dulu. Jadi begitu breakout beli di HK, kita average kita tetap lebih bagus daripada harga market pada saat itu. Karena kita udah punya modal murah gitu. Jadi chances emang makasih. Iya. Makasih ya, Pak. Oke, mungkin kita ada jawab ini ada time frame. Time frame-nya wajib 5 menit kah atau bisa multiple time frame? Bisa, tadi udah dijawab ya. Enggak ya, bisa ya. Multi time frame itu bisa. Jadi yang mau pakai 5 menit bisa, yang mau pakai daily bisa. Terus ini ada juga nih Jo, untuk MDLN sama ASRI gimana ya chartnya? MDLN udah naik, tapi masih lumayan harusnya. ASRI harusnya bisa jauh. MDLN oke sih, spike-nya sih udah lama nih. Waktu di sini dia spike-nya, sebelum dia jalan. Makanya spike-nya udah nggak ada. Mungkin salah satu penyebab frekuensi transaksinya itu udah cukup tinggi gitu. Jadi udah mungkin. Itu bulan berapa ya Jo? Halo? Putus ya? Wah, kan kemarin udah naik sih. Iya udah naik mah. Kita kan call buy udah dari sebelum dia benar-benar naik lumayan. Keputus ya Jo? Putus-putus sih. Oh, ya. Iya. Tes. Iya, oke. Tadi spike-nya ini di bulan berapa Jul yang ini MDLN-nya? Bulan April. Di bulan Maret, April, Mei. Iya, tapi habis spike yang lumayan gede malah dia turun ya. Habis turun. Karena itu sih mungkin retail udah pada masuk, frekuensi transaksinya udah banyak, jadi udah nggak kedeteksi lagi. Gitu. Oke. Terus tadi yang ASRI itu menurut Juli udah ada spike atau belum?
Ini ada spike, lagi sideway nih. Nanti dilihat aja dia Asri. naik mau breakout atau enggak gitu. Salah, ini MDLN. Iya makanya. Asri. Iya. salah lihat chart. Ini masih MDLN. Oh, ini di Asri. Iya Ini nih. Asri. Iya nih, Asri menarik sih. Aku bilang sih boleh dipantau ketat sini. Ini soalnya sekali jalan lumayan naiknya, saham yang termasuk high beta. Jadi naiknya lumayan kencang biasanya. Ini Asri juga. Oke. September 9. Ya, itu boleh dilihat sih. Oke, mungkin kita akan bahas satu saham lagi sebelum kita ke technical dari tim Masih DE. putus-putus ya. Aduh. Masih keputus ya, Jul? Di aku sih udah oke sih. Oke, ada yang nanya mengenai saham. Aduh, ini sahamnya antik sih. Saham HOPE, coba. HOPE, HOPE.